Selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis pasar properti Dubai dari tahun 2020 sampai 2026. Oke, eh, Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 8. Saya sendiri Safananda Ramadhani dengan NIM 334232123. Kemudian ada teman saya. Saya Faizal Aziz, NIM 334231110. Saya Yafir Rizky Kurniawan, 3342321.26. Kemudian pertama-tama, kenapa pasar Dubai itu perlu dibaca dengan data? Dubai itu pasar properti yang sangat aktif dan dipengaruhi Golden Visa, ekspatriat, arus modal asing, dan stabilitas regulasi. Nah, ketika harganya bergerak cepat, pembacaan berbasis data menjadi penting untuk investor, developer, buyer, dan appraiser. Harga ini perlu dibandingkan lintas komunitas. Perubahan waktu perlu dibaca bulanan dan tahunan. Lokasi dan akses transportasi perlu dikuantifikasi. Data listing memberi gambaran pola dasar, tetapi bukan seluruh transaksi resmi dari Dubai. Nah, untuk periode analisis yang kita teliti yaitu dari 2020 sampai 2026 dengan 87.000 listing pasar utama dan 3 tipe properti, yaitu resale, rental, dan off-plan. Nah, masalah analitik yang dipecahkan yaitu harga antar komunitas, tren waktu, lokasi dan akses, rental yield, prediksi harga, dan segmentasi pasar. Kemudian pertanyaan bisnisnya ada 6, yaitu yang pertama itu tren. Bagaimana tren harga properti Dubai dari 2020 hingga 2026? Yang kemudian lokasi. Komunitas atau area mana yang memiliki harga tertinggi dan terendah? Kemudian masih dari bidang lokasi, yaitu jarak ke stasiun metro dan Burj Khalifa. Apakah jaraknya mempengaruhi harga dari properti tersebut? Kemudian yang keempat ada investasi. Berapa estimasi gross rental yield per area untuk investor? Kemudian prediksinya. Faktor apa yang paling menentukan harga properti per square foot? Kemudian segmentasinya, bagaimana segmentasi pasar properti Dubai berdasarkan klasternya. Nah, ini untuk 5 dataset yang kita analisis, yaitu ada di sini dengan total 87.000 listing. Nah, peran untuk tiap datasetnya itu tidak sama. Yang pertama ada dataset secondary sales, yaitu dataset utama karena berisi 5.000 listing resale dengan fitur harga, ukuran, komunitas, tipe properti, kondisi, view, jarak ke metro, dan jarak ke Burj Khalifa. Kemudian rentals menghitung harga rata-rata sewa tahunan per community, lalu di join ke secondary sales untuk estimasi gross rental yield. Kemudian off-plan, membandingkan pertumbuhan segmen properti baru dan off-plan terhadap secondary sales dan rental. Kemudian area prices monthly memberi referensi harga agregat per area dan bulan untuk konteks tren pasar. Kemudian metro stations, itu referensi transportasi sehingga akses metro dapat dibaca dengan variabel lokasi. Kemudian fitur dataset utamanya yang numerik ada sebagai berikut. Ada area square foot, bedrooms, floor, year build, metro distance, minimal, to Burj Khalifa kilometer, price in USD, price per square foot USD. Kemudian kategorikal ada community, property type, view, furnishing, condition, temporal. Nah, untuk yang temporal ada date listed, year, month, dan year month.
Nah, untuk skema dan preview datanya itu sebagai berikut. Ada ID, date listed, community private ini, type area, floor, Burj Khalifa, kilometer, price, dan price per square foot. Nah, statistik deskriptif secondary sales. Rata-rata sekitar 2.243,50 square foot. Nah, rata-rata harga di USD ada sekitar 1.014.038. Nah, untuk harga per square foot sekitar 446,22 USD. Nah, harga yang berada pada rentang 21.300 sampai 24,5 juta USD. Nah, hanya ada 32.180 rekor memiliki nilai floor. Nah, untuk statistik deskriptif rentalsnya ditemukan rata-rata sewa tahunan 83.687,2 USD. Nah, rata-rata rent per square foot dalam USD ada 34.757. Nah, jarak ke metro rental rata-rata 118,61 menit dengan maksimum 570 menit. Rentang metro rental jauh lebih besar dibandingkan secondary sales-nya. Untuk ini bisa dilanjut oleh teman saya. Lalu di sini ada distribusi listing dan harga. Mayoritas listing berada di rentang menengah, tetapi pada ekor kanan menunjukkan properti luxury bernilai sangat tinggi, mulai dari 1 bedroom dan 2 bedroom yang mendominasi listing. Histogram membuang 1% outlier tertinggi agar terbaca. Rescue konsisten dengan maksimal harga 24 juta, 5 US dollar. Lalu di sini untuk missing values dan kualitas datanya yaitu ditemukan 35,64%, yaitu missing pada kolom floor dan total floor. Jadi totalnya yaitu sekitar 17.820 dari 50.000 rekor. Lalu di sini duplikasi dihapus dengan duplicate, harga dan area nol atau negatif telah difilter. Untuk harga yang ekstrim yaitu di atas 50 juta telah difilter juga. Lalu floor diimputasi median per property type. Lalu untuk data cleansingnya yang pertama itu ada duplikasi ya, duplicate dari semua data yang ada. Lalu kedua yaitu nilai tidak valid. Jadi nilai numerik yang tidak valid akan di drop dengan harga ekstrim. Lalu keempat ada missing floor. Yang kelima yaitu ada data model, memudahkan rekod lengkap pada kolom machine learning, yaitu dataset machine learning menjadi 32.180 baris. Lalu sini ada transformasi dan fitur engineering. Pertama yaitu date listed dipecah menjadi year, month, dan year month. Lalu area square feet menjadi size kategori, ada small, medium, large, dan extra large. Lalu metro kategori menjadi metro distance untuk mengetahui jaraknya. Lalu Burj zone dipecah menjadi Burj Khalifa, kilometer untuk area Burj Khalifa. Price USD dikelompokkan menjadi price segment, yaitu mulai dari affordable, mid-range, premium, dan luxury. Sales dan rental menjadi gross yield per community, yaitu mengestimasi return sewa per komunitas. Lalu di sini ada gross rental yield tahunan. Gross rental yield tahunan adalah estimasi
persentase pendapatan sewa tahunan dibandingkan harga pembelian properti. Rumusnya yaitu adalah persentase rata-rata sewa tahunan dibagi rata-rata harga jual kali 100 kali. Jika harga rata-rata komunitas US dollar di atas 1 juta dan sewa tahunan rata-rata 80.000 dolar, gross yield-nya maka adalah 8%. Nah, di sini ada tren harga properti bulanan ya. Mulai dari 2020 hingga 2026 per tahun awal ada kenaikan pesat, yaitu ditunjukkan pada tahun 2021. 2020 sekitar 300 square feet harganya. Lalu sejak 2023 berada di atas 500 USD per square feet. Dan nilainya untuk 2026 selanjutnya masih diestimasikan. Lalu di sini ada komunitas tertinggi dan terendah. Ini dibagikan jadi 2 kategori, yaitu yang premium extreme dan affordable edge. Di sini yang paling premium yaitu ada Bulgari Resort, yaitu mulai dari 2.277 per square feet, diikuti dengan Jumeirah Bay Island per Jumeirah. Lalu di sini ada yang affordable edge, mulai dari Dubai South, mulai dari 126 US dollar per square feet, International City, dan Ram. Nah, di sini ada lokasi Burj Khalifa versus Metro. Jarak Burj Khalifa lebih konsisten sebagai sinyal harga jarak dibandingkan jarak Metro. Di sini zona prime, jika dia kurang dari 3 km, harganya akan melonjak tinggi sampai dengan 1.000 US dollar per square feet. Tapi untuk pembagian metro pada klasifikasi moderate, yaitu 16-30 menit, itu malah dia paling tertinggi. Lalu di sini ada estimasi gross rental yield 8,47%, berarti estimasi sewa tahunan kotor, setara dengan 8,47% dari harga beli rata-rata komunitas. Angka ini adalah rata-rata community yang memenuhi filter minimal 100 listing sales dan 30 listing rental. Contoh pembacaan yaitu properti USD dengan nilai 1 juta dengan yield 8,47%, kira-kira menghasilkan sekitar 84.700 US dollar dengan sewa kotor per tahun. Lalu top yield-nya ada si Sustainable City dari nilainya paling tinggi yaitu 10%, 10,9%. Lalu di sini yang paling rendah yaitu ada Jumeirah Island yaitu 9,5%. Nah, kemudian di sini untuk memecahkan masalah analisa prediktifnya, yaitu pertama kita menggunakan GPT regression, yaitu kenapa sih kita menggunakan GPT regression itu di sini. Mengapa sih kita menggunakan GPT regression? Karena kita kan memperkirakan nih berapa harga per square foot suatu properti berdasarkan lokasi, ukuran, jumlah kamar, lantai, pemandangan, dan jaraknya dari fasilitas atau pusat kota. Nah, target yang diprediksi nanti adalah price per square foot US dollar. Nah, kenapa sih kita menggunakan gradient boosted trees? Nah, karena pengaruh dipilih karena harga properti dipengaruhi oleh banyak faktor yang hubungannya tidak selalu sederhana atau linear. Nah, di sini sebagai contoh nih, pengaruh luas properti terhadap harga dapat berbeda pada setiap kawasan. Kemudian, properti yang dekat dengan Burj Khalifa belum tentu mengalami kenaikan harga dengan pola yang tetap. Pengaruh lantai dapat berbeda antara apartemen dan villa. Kemudian, kombinasi community view, ukuran, dan lokasi dapat menghasilkan harga yang berbeda. Kemudian di sini untuk kami pipeline machine learningnya kita mulai dari cleaning data, kemudian string indexer, one hot encoder, vector assembler, kemudian dari GPT regressor diprediksi, kemudian modelnya dievaluasi. Di sini kita training sebanyak jadi dataset tadi kan sebanyak 32.000 sekian. Nah, di sini dipecah menjadi 80-20, trainnya 26.000 dan tesnya ada 6.200 sekian. Nah, di sini yang kategorikal itu ada community, property type, view, furnishing, dan juga condition. Yang numerik ada area, bedroom, floor, year build, metro distance, burst distance, dan juga parking. Nah,
parameter apa saja yang kami pakai di model ini untuk trainingnya, yaitu ada max iterationnya ada 100, jadi kita mengulang sebanyak 100 kali. Untuk ketika setiap perulangan nanti akan ada kesempatan untuk koreksi error. Kemudian ada max stepnya 5, kemudian step size-nya ada 0,1, untuk subsampling rate-nya ada 0,8, dan seed-nya 42. Kemudian nah di sini kami udah berhasil mentraining. Nah, ketika hasilnya di training itu kita sudah bisa melihat evaluasinya. Nah, di sini untuk RMSE-nya itu senilai US dollar 152,05 square foot dan MAE-nya ada 98 per square foot. Kemudian ada R kuadratnya, ini cukup bagus. Model menjelaskan 87% variasi harga per square foot pada data test. Kemudian MAPE-nya ada 25%. Jadi rata-rata error relatif 25% masih cukup besar, jadi agak perlu lebih berhati-hati lagi untuk mengambil keputusan individual. Nah, di sini ada distribusi evaluasi model GPT regression-nya. Nah, ini untuk harga aktual dengan harga prediksinya ini sudah hampir perfect, dia sekitar 0,871, dan kemudian distribusi residualnya juga sudah hampir ke tengah, ke nilai 0. Ya, jadi berdasarkan R kuadrat ini tuh model GPT-nya udah cukup kuat untuk menangkap pola umum harga per square feet property Dubai pada data test. Nah, namun MAE-nya itu dan MAPE-nya itu menunjukkan prediksi masih bisa meleset cukup besar untuk listing individual, sehingga model lebih tepat dipakai sebagai estimasi awal saja. Nah, di sini kita ketika menggunakan GPT ini menemukan bahwa fitur yang paling penting yaitu modelnya itu lebih mementingkan dari community dan juga to Burj Khalifa kilometer. Jadi di sini untuk pengaruh fitur komunitas atau area itu dia pengaruhnya paling besar, yaitu sekitar 0,5, sedangkan to Burj Khalifa itu dia sekitar 0,25. Untuk view-nya itu dia nggak terlalu besar, hanya sampai 0,1 sekian, dan sisanya di bawah 0,1. Nah, di sini menunjukkan bahwa kontribusi dalam model itu dalam harga listing itu dia lebih terpengaruh pada area. Jadi kayak semakin dekat areanya dengan Burj Khalifa, maka harganya semakin mahal. Kemudian di sini kita akan menggunakan comments atau untuk menggunakan segmentasi. Nah, di sini segmentasinya tuh buat apa? Ini bertujuan untuk mengelompokkan properti berdasarkan kemiripan karakteristiknya tanpa menggunakan label yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kan datanya tadi kan masih berupa sekitar 70 ribuan data nih. Nah, kita kan belum bisa menentukan data tersebut itu berada di kategori yang sebelah mana. Nah, oleh karena itu kita menggunakan comments clustering. Ya, di sini menggunakan unsupervised learning. Nah, hasil clusteringnya itu nanti dapat digunakan untuk memahami pola umum pasar. Misalnya nih, properti dengan harga per square foot tinggi dan dekat pusat kota itu apa saja. Kemudian properti berukuran sangat besar, terus ada properti berukuran lebih kecil dengan harga lebih rendah. Kemudian properti yang berada jauh dari pusat kota dan transportasi umum. Nah, di sini kita menggunakan comments untuk menentukan berapa jumlah klasternya. Nah, di sini untuk menggunakan memilih K-nya itu ada berapa. Di sini kita menggunakan siloed score. Jadi ini yang paling tinggi itu di 0,44 pada jumlah klaster 5. Nah, kemudian untuk parameternya kita ada K-nya itu 5. Sini adalah jumlah klaster yang dipilih berdasarkan hasil evaluasi yang sebelumnya. Kemudian ada max iternya ada 50, TOL-nya ada 0,0001, seed-nya 42, unit modenya Cummins, kemudian distance measure-nya ada Euclidean. Nah, di sini setelah kita berhasil mengolah datanya menggunakan Cummins tadi, kita menemukan bahwa ada statistik 5 cluster, yaitu pertama ada cluster yang pertama, dia properti berukuran relatif kecil dan lebih terjangkau, harga total rata-rata sekitar USD 384.000 dolar. Kemudian ada cluster yang kedua, dia properti bernilai tinggi dekat pusat kota, harga per square foot paling tinggi dan jarak Burj Khalifa hanya 4,3 km. Kemudian ada cluster yang ketiga, dia ukuran relatif kecil tapi di area yang strategis. Kemudian yang cluster keempat, dia propertinya sangat luas, harga per square foot menengah tapi harga total tinggi karena area rata-rata 5.000 square foot. Kemudian yang terakhir itu yang ke-0, itu dia pinggiran area tapi akses metro dan juga akses metronya itu terbatas.
tapi dia secara harga dia lebih murah, yaitu sekitar 270 per square foot. Nah, di sini ada visualisasi klasternya. Nah, di sini segmentasinya tuh ternyata tuh tidak hanya mahal versus murah. Jadi kayak lokasi, luas bangunan, harga total, dan akses metro membentuk pola pasar yang berbeda. Oke. Nah, di sini berdasarkan analisis kami sebelumnya, kita sudah menemukan ke-6 jawaban untuk ke-6 pertanyaan bisnis kami. Yang pertama ada jawaban 1 untuk tren harganya dari 2020 hingga 2026 itu harga naik signifikan sejak akhir 2021. Dan dia setelah 2023 itu dia harganya tetap konsisten di sekitar 600 US dollar per square foot. Kemudian selanjutnya untuk jawaban yang kedua yaitu komunitas mahal dan terjangkau. Nah, di sini komunitas yang memiliki harga tertinggi dan terendah itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yofi. Jadi dia top 15 komunitas itu ada di Bulgari Resort, Jumeirah sampai ke Blue Water Island. Dia sekitar dari 700 sampai 2200 per square foot. Kemudian untuk yang terendah atau di area 15 terendah itu ada dari Dubai South sampai ke Dubai Silicon Oasis. Nah, jawaban ketiga, apakah lokasi itu berpengaruh, terutama ini ke metro dan juga Burj Khalifa yang disediakan oleh dataset. Nah, di sini sudah jelas bahwa Burj Khalifa itu sangat-sangat memengaruhi untuk harga properti, sedangkan untuk ke area metro dia nggak terlalu linear. Jadi dia malah justru yang jarak 16 sampai 30 menit ke metro itu dia yang paling mendominasi harganya. Jadi kayak zona prime atau di bawah 3 km radius Burj Khalifa itu dia sekitar $1.000 square foot. Semakin jauh maka harganya semakin menurun. Nah, kemudian untuk gross rental yield-nya itu berapa estimasi gross rental yield per area untuk investor. Nah, di sini dia rata-ratanya sebesar 8,47%. Nah, yield tertingginya itu ada dari Sustainable City, Dubai South, dan juga Demek Hills 2. Kemudian faktor harga dan model GPT. Nah, di sini kita menjawab pertanyaan yaitu faktor apa yang paling menentukan harga properti per square foot, yaitu yang pertama adalah community atau area manakah properti tersebut beralamat dan juga jarak ke Burj Khalifa. Di sini ada fitur importasi dan juga evaluasi modelnya. Nah, kemudian untuk segmentasi pasarnya itu bagaimana segmentasi pasar properti Dubai berdasarkan klaster. Nah, di sini terbagi menjadi 5 segmen, bukan sekedar mahal dan juga murah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dari kombinasi harga per square foot, harga total, luas properti, jarak ke Burj Khalifa, dan juga akses metro. Nah, di sini angka kuncinya adalah properti dengan bawah pusat kota cenderung memiliki harga per square foot lebih tinggi. Nah, sedangkan walaupun jauh dari pusat, dia tetap memiliki harga total besar apabila luas bangunannya tinggi. Nah, untuk rekomendasi bisnisnya, yang pertama adalah untuk investor. Jadi, kita menggunakan community dengan estimasi yield di atas rata-rata 8,47% sebagai kandidat awal. Lalu validasi biaya service charge, vacancy, pajak, dan juga maintenance. Kemudian untuk agen dan juga penilai, kita akan memberikan bobot utama pada community atau area, jarak ke Burj Khalifa, view, floor, dan juga akses metro saat memperkirakan harga per square foot. Nah, untuk pengembang atau developer nanti menggunakan cluster untuk menyesuaikan ukuran unit, lokasi, dan posisi harga dengan segmen pasar yang ditargetkan. Nah, untuk calon pembeli, untuk Dubai South, International City, dan juga Rembrandt dapat dipertimbangkan sebagai kawasan dengan harga per square foot yang relatif lebih rendah dalam dataset. Jadi kayak semakin jauh dari Burj Khalifa, maka di dalam data yang dianalisis oleh kami itu tadi harganya lebih murah, sedangkan kalau semakin dekat maka semakin mahal. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Nah, dataset itu tadi berasal dari Kaggle. Di sini dia dari Sergey Nevetov. Dia diupdate 2 bulan yang lalu. Usability-nya di sini 10. Untuk linknya nanti akan kami cantumkan. Nah, cuman dataset itu kan berasal dari listing online ya, jadi dia bukan transaksi resmi Dubai Land Department, jadi bukan bisa menjadi acuan juga. Kemudian untuk gross rental yield-nya juga dihitung dari agregat community dan belum memperhitungkan biaya pemeliharaan dan lain-lain. Nah, hasil analisis ini nanti akan dapat digunakan sebagai gambaran pola pasar dan tidak juga sebaiknya menjadi satu-satunya dasar untuk keputusan investasi.